Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Binama semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk semuanya. Kembali lagi di channel Radio Binama FM, media penyejuk hati bersama menggapai barokah ilahi. Dan sahabat Binama, kali ini ada saya, Nisa Nisrina. Seperti biasa kita akan membahas seputar rumahku syurgaku, seputar rumah tangga. Apa kira-kira kali ini yang akan kita bahas? Alhamdulillah Nisa sudah ditemani oleh narasumber kita. Ada Ustazah Zulfah Kirom SAG, seorang penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustazah kabarnya? Lama sekali ini kita sudah hampir 2 mingguan gak ketemu ya. Iya, alhamdulillah masih kuat puasa sampai hari ini Mbak. Luar biasa. Ustazah, ini sepertinya Nisa agak kewalahan. Kewalahan kenapa ya? Ternyata subhanallah banyak sekali pertanyaan yang masuk, yang menanyakan, ya banyak sekali lah masalahnya macam-macam ya Ustazah ya. Ini Nisa akan angkat satu terlebih dahulu Ustazah. Ini dari hamba Allah mau bertanya seperti ini Ustazah. Gimana sikap yang harus diambil jika suami atau istri tergoda dengan perempuan atau lelaki lain? Nah, ini agak sensitif gimana gitu ya Ustazah ya. Tapi kalau barangkali kalau yang namanya tergoda dengan perempuan lain atau lelaki lagi ini istilahnya macam-macam ya, dari dulu sampai sekarang itu istilahnya selalu ada lah ya. Jadi begini Mbak Nisa ya, itu memang pekerjaan proyek terbesar dari setan dalam menggoda manusia itu adalah memang ingin membubarkan sebuah jalinan rumah tangga. Proyek Itu terbesar paling gitu ya? itu proyek paling besar. Kalau hanya sekedar menggoda orang untuk tidak beribadah, itu kerusakannya hanya kepada pribadi orang tersebut. Iya. Tetapi ketika setan itu menggoda manusia dalam rumah tangganya, sehingga kemudian sebagian itu tergoda dan akhirnya berantakan, itu dampaknya bukan hanya 1 orang 2 orang. Ini dampaknya itu banyak, sehingga itu menjadi proyek yang memang mungkin boleh dikatakan prioritas ya, sehingga hampir semua rumah tangga itu akan mengalami godaan yang seperti itu. Pastinya ya Ustazah ya. Nah, tinggal bagaimana kita yang mengalami ketika mengalami godaan seperti itu, sikap apa yang tepat yang harus kita ambil. Yang pertama jelas saya mengingatkan bahwa rumah tangga itu adalah mitsaqon ghalidho. Saya mengingatkan sekali lagi ya, mitsaqon ghalidho adalah satu perjanjian agung yang harus dipertahankan semaksimal mungkin ya, sebagaimana Rasulullah terutama yang ulul azmi yang banyak godaannya tetap mempertahankan untuk menyampaikan risalah Allah sekalipun dengan ancaman pembunuhan. Misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, juga Nabi Muhammad. Itu Rasulullah azmi itu perjanjiannya adalah mitsaqon ghalidho, seperti sebuah pernikahan. Nah ini nanti kalau pas membahas tentang itu ada beberapa persyaratan yang dulu pernah mungkin kita bahas, 4 pilar itu. Iya, oke. Nah tapi sekarang kembali ke tadi pertanyaannya dari hamba Allah itu ya, yang berkaitan bagaimana jika terjadi godaan. Nah tadi kan pertama prinsip kita mitsaqon ghalidho, kita pertahankan apapun yang terjadi. Yang kedua bahwa itu adalah godaan yang tidak benar. Yang kita yakini bahwa itu adalah betul-betul godaan setan ya, sehingga sekalipun di mata kita seolah-olah, apalagi ketika bermasalah itu pasangan kita seakan sedang tidak pas ya, sedang bermasalah lah, bagi kita itu nggak benar, semua yang dilakukan nggak benar, tapi kita ingat tadi itu bahwa kita sudah ditakdirkan oleh Allah dengan orang ini, pasti Allah mempunyai maksud yang baik
tidak mungkin Allah akan menjerumuskan kita, kecuali memang persoalan-persoalan yang akhirnya mendurhakai Allah, itu pasti Allah juga memberikan jalan, yaitu perceraian. Nah, kalau sekedar digoda itu, ya kata Rasulullah, jika engkau melihat di jalan ada seorang perempuan yang menggoda imanmu sehingga menjadikan kita itu seolah-olah ingin menemui perempuan tersebut atau bahkan melakukan kegiatan melakukan hal yang lebih, maka kembalilah kepada istrimu, karena yang engkau cari pada wanita tersebut, wanita yang ditemui di jalan itu, ada di dalam istrimu. Nah, jadi godaan itu pasti ada, tetapi kita tidak boleh mengikutinya atau memperturutkan hawa kita untuk mengikutinya. Kata Rasulullah, kembalilah, segera kembali kepada istrimu, karena apa yang engkau cari di dalam wanita tersebut ada di dalam istrimu. Ini kalau seorang laki-laki. Nah, sekarang di zaman sekarang ini ya Mbak Nisa ya, itu karena juga banyak perempuan yang mempunyai kegiatan di luar rumah, sehingga godaan itu kadang dari istri tergoda dengan laki-laki yang lain. Ya, belajar dari hadis tersebut, maka kembalilah bahwa ya ada yang kamu cari di dalam diri laki-laki lain itu ada di dalam suamimu. Nah, itu ingat itu ya. Barangkali kalau di jalan bertemu siapa gitu ya, apalagi bertemu teman lama gitu ya, ingat, kembalilah ke suamimu atau istrimu yang ada di rumah. Semua yang kamu cari itu ada. Ya, dan itu yang ngendika seperti itu kan Rasulullah. Pasti benarnya ya. Iya. Kadang mata kita sedang tertutup aja. Barangkali sedang hilaf itu Ustazah. Ya, itulah tadi kerjaan proyek setan itu. Ya, proyek terbesar setan itu ya. Iya, dan biasanya godaan-godaan itu kaitannya kan nafsu ya, nafsu yang birahi biasanya ya. Nah, makanya untuk hal itu kita coba mengingat kembali bagaimana cara kita itu punya tata aturan. Islam itu mengatur semuanya, bahkan sampai ke kegiatan hubungan suami istri di dalam ranjang pun ada aturannya. Nah, saya akan sampaikan tentang adab ketika kita berhubungan suami istri. Jadi agar ada variasi dan tidak merasa bosan atau salah satu merasa tidak puas sehingga harus mencari keluar, harus tergoda dengan perempuan lain, harus tergoda dengan laki-laki lain. Jangan sampai Ustaz. Jangan sampai. Naudzubillah ya. Kemudian yang pertama dari adab itu adalah selalulah dimulai dengan berdoa, Mbak Nisa. Ini jangan sampai saking semangatnya sehingga melupakan doa. Apapun yang kita lakukan, apalagi itu ibadah luar biasa lah. Membunuh beberapa orang kafir, ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 70 orang kafir itu. Senilai itu berhubungan suami istri dengan suami atau istri yang sah. Ya tentu harus ya dengan suami atau istri yang sah. Biasanya ini doanya Mbak Nisa apal ini? Ya, bagi kayak seperti saya yang sudah 20 tahun lebih berumah tangga, sangat hafal dengan doa ini ya. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana mimma razaqtana. Minimal itu. Jangan pernah lupa berdoa. Kemudian yang kedua, ini Islam juga mengajarkan. Jadi jangan langsung, perlu ada pendahuluan. Kalau di dalam bahasa sekarang anak-anak muda itu foreplay mungkin ya, begitu ya Mbak Nisa. Dan itu memang diajarkan, bukan berarti kok ini mengikuti arus zaman, bukan. Jadi di dalam Islam pun adabnya seperti itu. Karena memang tidak bisa serta-merta, terutama bagi kaum ibu, kaum perempuan ya, seorang istri itu tidak bisa serta-merta langsung bisa melakukan kegiatan hubungan suami istri. Jadi perlu ada rangsangan, perlu ada pendahuluan. Kemudian ketika melakukan hubungan suami istri, kemudian sudah ada pendahuluan, kemudian sudah mau sampai kepada puncaknya, itu pun ada doanya sesungguhnya Mbak Nisa. Masih sempat berdoa atau enggak ini ya, enggak tahu ini. Ya, doanya sangat pendek memang dalam kondisi seperti itu ya. Harus dihafalkan, Allahumma j'al nutfatana dzurriyyatan thayyibatan. Nah, jadi itu yang
doa pendek, tetapi itu menjadi satu adab yang seharusnya untuk dilakukan. Jadi kita berdoa supaya apa yang nanti mungkin akan menjadi keturunan kita, putra-putri kita itu menjadi dzurriyyatan thayyibatan, keluarga yang baik. Iya. Kemudian berikutnya ini terutama bagi kaum bapak ya, jangan menggauli istrinya yang sedang dalam posisi haid atau nifas. Nah, jangan memaksa. Memang ada, terutama nifas ini mungkin bisa sampai 2 bulan ya. Iya, karena nifas maksimal. panjang ya, Iya. panjang. Ya, banyak jalan menuju rumah. Ya, begitu. Jadi tolong juga diperhatikan, karena ini secara medis pun ketika diteliti juga memang ada bahayanya ketika seorang istri itu berhubungan suami istri ketika istri dalam kondisi haid. Kemudian juga dalam harus ya sudah ditentukan tempatnya, nggak boleh di tempat yang lain ya. Misalnya di dubur itu jelas tidak diperbolehkan. Jadi harus sesuai dengan yang sudah ditentukan ya, itu. Ya. Di dalam Al-Quran jelas ya bahwa memang boleh dalam situasi seperti apapun, mohon maaf ini, dengan gaya seperti apapun itu diperbolehkan. Boleh Ustazah? Boleh. Asal sesuai tempatnya aja gitu ya. Asal tempatnya itu tidak keliru. Itu aja itu. Tapi gayanya itu terserah. Terserah. Di dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum, bahwa perempuan-perempuanmu itu atau istri-istrimu itu adalah ladang bagimu, dan datangilah ladang itu atau bercocok tanamlah di dalam ladang itu sesuai dengan keinginanmu, seperti apapun boleh ya, tetapi ingat harus di tempatnya. Ya. Kemudian juga tadi di dalam Al-Quran pun disebutkan faqaddimu li anfusikum, urutan terusan dari ayat tadi, faqaddimu li anfusikum, maka ada pendahuluan dulu lah gitu, kata Al-Quran loh yang mengajarkan seperti itu. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Wah, ya, itu ternyata adab-adabnya ya. Tapi gini Ustazah, ini Nisa jadi ada sedikit pertanyaan nih dari Nisa sendiri nih. Ini kan tadi kan gimana sikap kita gimana sikap kita yang harus diambil apabila suami atau istri tergoda dengan perempuan lain. Nah, tadi di adab-adab ada berhubungan suami istri itu ada yang menyampaikan jangan maksa, kalau bahasa Jawa, jangan memaksa ketika istri sedang nifas. Nah, nifas itu kan memang jangka waktunya panjang Ustazah ya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Itu gimana sih cara istri supaya bisa tetap menjaga hubungan baik dengan suami gitu, tetap bisa melayani suami? Kalau menurut Ustazah gimana? Ya kan tadi sudah disampaikan fa'tu harthakum anasyitum, datangilah istrimu sesukamu. Tapi ketika masih kondisi nifas misalnya sampai lama, ya asal tidak sudah terjaga baina surrah wa rukbah, antara pusat sampai ke ke lutut ya, itu harus terjaga. Di luar itu silahkan. Ya itu ada jalanan, ada 1000 jalan menuju rumah. Oke, baik. Kemudian juga harus ada prakondisi seperti tadi, kalau itu pendahuluan properti. Kalau prakondisi itu memang kondisinya siap atau tidak, sedang sibuk atau tidak, sedang memungkinkan atau tidak. Nah ya. Itu jadi dia itu ya, harus para suami nih. Kalau perlu itu ada komitmen antar keduanya. Perlu komitmen Ustazah. Iya, kan mungkin karena kesibukan istri, nggak harus suami yang sibuk, kadang istri. Misalnya contoh yang setiap hari dilakukan ketika istri punya bayi.
Iya. Nah, itu kadang suami itu nggak mau Nggak mau tahu gitu ya pokoknya. Atau ketika suami sedang punya banyak pekerjaan, ya dibawa ke rumah lembur misalnya. Nah, itu juga harus ada mungkin komitmen. Ketika seperti ini bagaimana? Saling pengertian lah saling ya Ustazah. pengertian. Kemudian yang juga harus diperhatikan, jangan pernah sekali-kali menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain. Mungkin karena hal-hal, kalau mau belajar ceritakanlah keinginan yang dimaui. Misalnya saya mau ketika saya ingin direspon dengan seperti ini, begitu. Tapi jangan menceritakan istri saya tuh nggak pernah merespon ketika saya ingin. Nah, itu berbeda kan? Iya. Padahal hanya bagaimana misalnya saya mau agar setiap saya ingin itu direspon. Iya. Nah, itu kan berbeda dengan Iya. tadi. Makanya sekalipun hanya seperti itu, apalagi diceritakan, wah suami saya begini kalau pas istri saya begini. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Dan yang terakhir jelas ini jagalah kebersihan ya, karena apa yang aktivitas kita hubungan suami istri itu sangat berdekatan dengan hal-hal yang kotor. Nah, jadi jagalah kebersihan. Setelah itu mandi junub itu jangan lupa ada adabnya juga. Tentu sebaiknya setelah melakukan itu langsung mandi. Tapi jika pun tidak, itu minimal kalau mau mengulang harus wudhu lebih dulu. Kemudian kalau mandi pun sebelum mandi itu juga harus wudhu lebih dulu. Kemudian disiramlah pakai yang mulai dari yang sebelah kanan 3 kali. Kemudian diratakan ke seluruh tubuh. Di dalam mandi pasti ada niat dan doanya. Saya kira itu mungkin hal yang kira-kira bisa menjadi pelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini akan menambah kebahagiaan keluarga kita. Amin. Dan tujuan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah akan bisa tercapai dengan baik. Ya, wa maslahah biasanya. Oh iya, wa maslahah. Iya, ditambah dan tadi itu kita bisa aman dari godaan yang lain-lain ya. Seperti itu ya sahabat Binamas, respon dari Ustazah tentang pertanyaan dari sahabat Binamas yang sudah masuk. Dan untuk sahabat Binamas FM yang lain yang barangkali mempunyai permasalahan ataupun punya unek-unek ataupun punya segudang pertanyaan seputar rumah tangga ataupun yang belum menikah, mau menikah, ini ada pertanyaan, silahkan langsung bisa ditanyakan di kolom komentar atau juga bisa melalui email kami atau juga bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0858 10 960 960. Nantikan video kami selanjutnya dan semoga bermanfaat. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.